Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Prodi Ilmu Gizi. Di sini kita akan belajar bersama mengenai diabetes mellitus. Yuk simak penjelasannya. Tak asing lagi bukan dengan istilah diabetes mellitus? Yaps, diabetes mellitus atau sering yang disebut dengan DM merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah dalam tubuh melebihi batas normal. Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan kerja insulin atau adanya penurunan sekresi insulin yang berada di pankreas. Pengukuran kadar gula darah dapat dilakukan menggunakan tes darah yang berada di fasilitas kesehatan sekitar kalian. Jika hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali gula darah sewaktu. Dan jika hasil pemeriksaan gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, maka dokter akan memberikan diagnosis diabetes mellitus. Selanjutnya, tanda umum diabetes mellitus. Yang pertama, ada polifagia atau rasa lapar terus-menerus. Kedua, podipsi atau rasa haus menerus. Ketiga, poliura atau produksi urin meningkat. Dan keempat, penurunan berat badan yang tidak tahu penyebabnya. Tahukah kalian jika diabetes mellitus itu tidak hanya memiliki satu tipe saja loh? Akan tetapi ada dua tipe secara umum. Yang pertama, diabetes tipe 1, yaitu diabetes yang disebabkan karena adanya autoimun sehingga pankreas tidak menghasilkan hormon insulin. Dan yang kedua, diabetes tipe 2, yaitu diabetes yang disebabkan karena pankreas mengalami gangguan dalam memproduksi insulin. Salah satu faktor penyebabnya karena pola hidup yang tidak sehat. Faktor-faktor penyebab terjadinya diabetes mellitus. Pertama, obesitas, yaitu kelompok dengan berat badan berlebih akan beresiko terkena diabetes jika diimbangi dengan aktivitas fisik yang kurang. Kedua, usia, yaitu usia lebih dari 45 tahun. Semakin bertambah usia, akan lebih beresiko terkena diabetes mellitus. Ketiga, riwayat keluarga, yaitu seseorang yang memiliki riwayat diabetes mellitus dalam keluarganya beresiko 10,5 kali mengalami diabetes. Dan keempat, pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya kita akan membahas obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh. Pada remaja, usia kurang dari 18 tahun dapat dikategorikan obesitas jika hasil indeks massa tubuh per usia lebih dari +2 SD, maka dapat dikategorikan obesitas. Adapun faktor penyebab obesitas yaitu tingginya asupan energi, aktivitas fisik yang kurang, rendahnya kualitas diet, dan tingginya konsumsi minuman manis. Diabetes dapat terjadi pada usia berapapun, tidak memandang anak-anak, remaja, bahkan lansia. Salah satu faktor penyebab diabetes mellitus jika memiliki status gizi berlebih atau obesitas. Namun, hal tersebut dapat terjadi jika individu tersebut tidak melakukan pola gaya hidup sehat. Pada seseorang yang memiliki status gizi obesitas dapat dikaitkan dengan kejadian diabetes mellitus dikarenakan semakin banyak jaringan lemak yang di dalam tubuh, maka tubuh dan otot akan resisten terhadap kerja insulin. Lemak ini akan memblokir kerja insulin sehingga gula tidak dapat diangkut ke dalam sel sehingga akan menumpuk dalam peredaran darah. Pada akhirnya, kadar gula darah akan melebihi batas normal. Dengan demikian, lalu bagaimana caranya mencegah diabetes mellitus sejak dini? Oke, yang pertama, pola gaya hidup sehat. Salah satu caranya dengan mengelola pikiran agar terhindar dari stres, menjaga berat badan ideal, dan istirahat cukup. Yang kedua yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Contoh olahraga yang dapat dilakukan yaitu berlari, sit up, dan yoga.
Dengan melakukan aktivitas cukup, maka kadar glukosa dalam darah dapat dirubah menjadi glikogen dan dijadikan energi. Maka kadar gula darah akan stabil. Dan yang ketiga yaitu pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi sayur dan buah juga dapat mengurangi resiko loh. Rekomendasi untuk konsumsi sayur yaitu 3 porsi per hari dan konsumsi buah 2 porsi per hari. Manfaat dari mengkonsumsi buah dan sayur yaitu menurunkan absorpsi kolesterol dan lemak. Maka diabetes dapat dicegah. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih pentingnya aktivitas fisik pada remaja? Sini, aku jelasin. Menurut WHO, aktivitas fisik merupakan gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Berikut jenis-jenis aktivitas fisik menurut Center for Disease Control atau CDC dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Yang pertama, aktivitas fisik ringan, yaitu membutuhkan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam ketahanan atau pernapasan. Contohnya, berjalan kaki, belajar, dan mengerjakan tugas. Kedua, aktivitas fisik sedang, yaitu membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, kelenturan atau gerakan otot yang berirama, contohnya bermain dengan binatang peliharaan dan bersepeda. Dan yang ketiga, aktivitas fisik berat, yaitu membutuhkan kekuatan atau biasanya berhubungan dengan olahraga dan membuat keringat, contohnya berlari, aerobik, dan sit-up. Menurut National Institute of Health atau NIH, manfaat dari aktivitas fisik adalah: pertama, membantu mempertahankan berat badan yang sehat dan mempermudah melakukan tugas sehari-hari. Kedua, remaja yang aktif secara fisik memiliki lebih sedikit gejala depresi daripada teman sebayanya. Ketiga, menurunkan resiko terhadap banyak penyakit seperti penyakit jantung koroner atau PJK, diabetes, dan kanker. Dan yang terakhir, yaitu memperkuat jantung dan meningkatkan fungsi paru-paru. Aktivitas fisik dapat menyebabkan pembakaran energi. Semakin sering remaja melakukan aktivitas, banyak juga energi yang akan terpakai. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi obesitas, terutama dalam menuju status gizi ideal, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik terutama 30 menit per hari. Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor resiko yang sangat penting dalam kejadian diabetes mellitus, dikarenakan seseorang yang teratur melakukan aktivitas fisik dapat menurunkan resiko penyakit diabetes mellitus, sedangkan seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik memiliki resiko 3 kali lebih besar mengalami diabetes mellitus tipe 2 daripada seseorang yang teratur melakukan aktivitas. Halo teman-teman, tahu nggak sih pentingnya menjaga asupan karbohidrat dan lemak sejak remaja? Pada usia remaja, tubuh memerlukan zat gizi yang tidak hanya untuk pertumbuhan fisik, akan tetapi juga untuk perkembangan organ tubuh, khususnya organ seksualnya. Maka dari itu, tubuh memerlukan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, serta gizi mikro baik vitamin maupun mineral. Kebutuhan gizi remaja dibagi menjadi 2, berdasarkan umur dan berdasarkan jenis kelamin. Berikut kebutuhan gizi laki-laki usia 13-15 tahun, kebutuhan gizi laki-laki usia 16-18 tahun, kebutuhan gizi perempuan usia 13-15 tahun, dan kebutuhan gizi perempuan pada usia 16-18 tahun.
Makanan yang dipilih dengan baik setiap hari akan memberikan semua zat gizi yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh. Sebaliknya, makanan yang tidak dipilih dengan baik akan memberikan dampak tubuh mengalami malnutrisi. Karbohidrat adalah sumber energi utama untuk aktivitas tubuh, sehingga pemenuhannya dianjurkan sebesar 50-60% total kalori. Karbohidrat kompleks merupakan jenis karbohidrat yang baik dikonsumsi karena memberikan simpanan energi lebih lama, contohnya sebagai berikut. Sedangkan karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang lebih cepat dicerna sehingga memicu naiknya kadar gula darah. Contohnya sebagai berikut. Lemak adalah sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebih pada usia remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh. Anjuran konsumsi lemak sebesar 20-25% total kalori. Lemak tak jenuh atau disebut lemak baik karena dapat meningkatkan kadar lemak sehat HDL dalam darah, yaitu contohnya sebagai berikut. Sedangkan lemak jenuh atau disebut lemak jahat karena dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah, contohnya sebagai berikut. Asupan karbohidrat yang tinggi dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam darah, dan asupan lemak yang tinggi terutama short fatty acid dapat menyebabkan rusaknya insulin yang berakibat meningkatkan kadar HbA1c sehingga berpotensi mengalami diabetes. Seseorang yang obesitas beresiko mengalami diabetes sebesar 44% karena pengaruh dari pola makannya. Oleh karena itu, mari menjadi smart eater untuk pencegahan diabetes sejak dini dan menjadi remaja yang sehat. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang asupan energi dan protein untuk pencegahan diabetes mellitus pada remaja. Pengetahuan energi dan protein. Menurut WHO, karbohidrat merupakan sumber energi utama yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan khusus tubuh akan energi. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi makro. Berikut macam bentuk energi. Pada dasarnya, energi laki-laki akan lebih besar dibandingkan dengan energi perempuan. Menurut WHO, protein merupakan salah satu zat gizi makro kedua setelah karbohidrat. Protein akan dipecah di dalam tubuh sebagai sumber energi ketika pasokan karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Protein juga akan disimpan di dalam otot, tulang, darah, kulit, kartilago, dan limfe. Berikut macam-macam sumber energi. Berikut kebutuhan energi per hari menurut AKG pada pria dewasa dan wanita dewasa. Sumber protein diantaranya yaitu kacang almond, gandum, yogurt, dan lain-lain. Kecukupan asupan protein menurut AKG sebagai berikut. Kelebihan asupan energi dan protein dalam tubuh biasanya akan disimpan sebagai lemak. Konsumsi makanan dengan karbohidrat tinggi dapat menyebabkan peningkatan sekresi insulin yang berdampak pada resisten insulin. Begitu juga dengan protein yang diberikan bersamaan dengan glukosa, sehingga insulin dapat menangkap glukosa dengan baik, maka glukosa dalam darah akan berkurang. Pentingnya asupan serat pada remaja. Apakah serat itu? Serat adalah jenis karbohidrat kompleks yang tergolong ke dalam polisakarida yang tidak dapat dicerna tubuh melalui proses enzimatis. Berikut jenis-jenis serat. Pertama, serat larut, dan kedua, serat tidak larut. Serat larut dapat ditemukan pada buah-buahan seperti apel, pisang, dan jeruk. Sedangkan serat tidak larut dapat ditemukan hampir di semua sumber dari tanaman seperti gandum utuh, gandum hitam, nasi merah. Kurangnya asupan serat pada remaja dapat menyebabkan sulit untuk BAB, dan kurangnya serat juga salah satu faktor terjadinya obesitas.
Asupan serat mampu menyerap air dan mengikat glukosa, sehingga dapat mengontrol kadar glukosa. Hai kamu, iya kamu. Pilih makananmu, perbaiki hidupmu. Apa sih makanan itu? Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar terhindar dari segala macam penyakit. Berikut makanan sehat terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Sedangkan makanan tidak sehat adalah makanan yang apabila dimakan terlalu banyak akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Berikut contoh makanan yang tidak sehat: minuman bersoda, mie instan, makanan ringan, gorengan, permen, dan coklat. Dampak konsumsi makanan yang tidak sehat. Akibat makan makanan yang tidak sehat sangatlah berbahaya. Yang terjadi bukan hanya ke tubuh manusia. Dampak lainnya yang terjadi bisa menjalar ke otak dan menyebabkan efek negatif ke aktivitas harian. Tubuh manusia memerlukan asupan untuk bisa berfungsi dengan normal karena tubuh tidak hanya membutuhkan sekedar makanan saja, namun juga makanan yang bergizi dan bernutrisi. Makan makanan yang tidak sehat juga dapat menimbulkan beberapa penyakit, diantaranya seperti diare, kanker, obesitas, dan bahkan diabetes mellitus. Lalu, bagaimana tips memilih makanan yang sehat? Untuk memiliki tubuh yang sehat juga harus didukung dengan pola hidup yang sehat dan juga pemilihan makanan sehari-hari. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Karena tubuh setiap hari memerlukan nutrisi dan zat gizi yang seimbang. Beberapa tips untuk memiliki hidup lebih sehat dengan memilih makanan sehat. Yang pertama, pilih makanan yang kaya akan nutrisi. Kedua, hindari makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Ketiga, makan dengan porsi kecil. Keempat, jangan lewatkan sarapan pagi. Dan kelima, konsumsi susu dan produk olahannya. Yuk kita mulai pola hidup sehat dari sekarang untuk mencegah diabetes sejak dini dan menuju remaja sehat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.